orang yang muhasabah, itulah yang melembutkan hati. Karena apa? Sekering apapun tanah hati kita, segersang apapun tanah hati kita, tetapi apabila kita tertetes dengan air yang bernama muhasabah, maka sesungguhnya kerasnya hati kita akan menjadi lembut ketika kita banyak muhasabah di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kehidupan orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bermuhasabah. Mari kita buka di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Perhatikan di dalam ayat ini, ayat yang ke-18 di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu kerjakan untuk di masa mendatang. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang telah kalian kerjakan. Perintah di dalam bermuhasabah yang ada di dalam ayat ini diapit oleh dua kalimat takwa. Yang pertama, wattaqullaha. Allah mengatakan sebelumnya, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah amal yang telah kamu kerjakan untuk di masa mendatang. Lalu Allah setelah memerintahkan kita untuk bermuhasabah atas apa yang telah kita kerjakan untuk di hari esok, Allah pun kembali perintahkan kepada kita, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Para ulama lalu kemudian menjelaskan kenapa perintah muhasabah diapit oleh dua perintah untuk bertakwa kepada Allah. Karena kamu gak akan pernah mampu bertakwa kepada Allah sampai kamu bermuhasabah atas apa yang telah kamu kerjakan. Inilah yang menjadikan kita bermuhasabah. Karena orang yang lalai di dalam bermuhasabah, yang senantiasa menjadikan dia lupa catatan dosa dan kemaksiatannya, dan orang yang jarang bermuhasabah adalah orang yang paling berat ketika dia dihisab oleh Allah kelak pada waktu hari kiamat. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Makanya sampai kemudian Umar bin Khattab berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah. Tidak perlu kita menghisab orang lain, karena kamu tidak pernah diperintahkan untuk menghisab orang lain. Karena terkadang kita justru banyak menghisab orang lain terhadap kesalahan dan kemaksiatan yang dia kerjakan, tetapi kita melupakan hisab kepada diri kita. Allah tidak pernah perintahkan antum untuk menghisab orang lain, karena sesungguhnya hisabnya orang lain itu adalah di hadapan Allah. Tetapi Allah perintahkan bagi kita untuk menghisab diri kita, karena sesungguhnya orang yang banyak menghisab apa yang dia kerjakan di dunia, menjadikan dia ringan hisabnya kelak pada waktu hari kiamat. Ya, Masya Allah, menghisab diri akan menjadikan dia cepat bertaubat. Menghisab diri akan melembutkan hatinya. Menghisab diri akan menjadikan hatinya akan lembut ketika dia banyak bermuhasabah kepada hatinya. Ya, Masya Allah, dihisab diri kita. Dihisab bagaimana ibu bersama suami, apa kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakan. Kalau ibu menghisab kesalahan itu, ringan untuk meminta maaf supaya ibu mendapatkan keridhaan dari sang suami. Hisab diri kita ketika bersama dengan anak-anak kita, apa yang nampak ketika dulu kita tidak bersabar mendidiknya. Hisab ketika dulu kita mengajari anak kita salah, ketika kita belum datang kepada kita ilmu. Hisab, dengan itu kemudian kita beristighfar, ya Allah ampuni kami ketika dulu mendidik anak-anak kami, belum datang kepada kami ilmu, dan ternyata ilmu itu adalah ilmu yang salah. Orang yang bermuhasabah dimudahkan oleh Allah untuk memiliki hati yang lembut, dan orang yang lalai di dalam bermuhasabah menjadikan hatinya menjadi hati yang keras. Kerasnya hati melebihi kerasnya batu, karena sesungguhnya batu masih bisa tertetes dengan air yang meresap ke dalam batu. Tetapi apabila hati yang keras, maka air apapun tidak akan pernah mampu menembus hati yang sudah tertutup dan hati yang sudah keras. Dan itulah yang kita berlindung darinya, hati yang tidak mampu menerima cahaya kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya.